Perkenalkan, nama saya Anita Priskira Sirait dengan NIM 28026224401 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Perkenalkan, saya seorang chef yang bekerja di Amerika. Jabatan saya sebagai supervisor. Saya telah tinggal di Amerika selama 2 tahun. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Penguatan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial melalui Praktis Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja. Latar belakang, latar belakang dalam penelitian kami yang pertama, data dari Catahu 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja yaitu sekitar 2.072 kasus. Dan tidak mendapatkan hak cuti haid yaitu sekitar 52%. Dan tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan yaitu sekitar 22,6%. Ketimpangan beban kontrasepsi, yang pertama, perempuan penggunaan KB sekitar 230 jiwa. Perempuan yang penggunaan KB itu sekitar 5.885 jiwa. Sumbernya berasal dari BKKBN, Provinsi Bengkulu 2017 sampai 2021. Dampak dari permasalahan ini bisa kita simpulkan, yaitu sangat bertentangan dengan prinsip Pancasila yang terutama di sila kedua dan yang kelima. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, rumus masalahnya. Rumus masalah dalam penelitian kelompok kami. Yang pertama, bagaimana keadilan gender yang masih terjadi di lingkungan kerja di Indonesia, seperti BUMN, ASN, swasta, dan industri. Yang kedua, sejauh mana nilai sila kedua dan sila kelima telah diimplementasikan dalam kebijakan dan budaya kerja. Yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja? Yang keempat, mengapa tanggung jawab kontrasepsi mayoritas dibebankan kepada perempuan dan dampak terhadap produktivitasnya itu apa? Yang kelima, bagaimana upaya mendorong praktis kesetaraan gender melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila? Dari hasil penelitian kami, kesenjangan gender signifikan. Yang kedua, kesempatan sama untuk semua karyawan. Namun, tantangan fisik itu tinggi di kitchen. Yang kedua itu perlunya lingkungan bebas pelecehan. Dari kesimpulan tersebut, sumbernya yaitu dari PT Omega Teknik Indonesia. Ya, pertama, tidak ada praktis diskriminasi. Yang kedua, pembagian kerja itu sesuai dengan kebutuhan sama rata. Yang ketiga, lingkungan kerja positif dan saling dukung. Dan peringatannya yaitu perlunya meningkatkan hak karyawan wanita. Dari BUMN yaitu Marsanda, dari PT Taspen Persero, dia mewawancarai narasumber, yaitu pertama program Sri Kandi untuk representasi itu perempuan. Kedua, fasilitas penitipan anak dan ruang laktasi. Kebijakan melindungi dari diskriminasi dan pembagian tanggung jawab merata. Selanjutnya dari LASN Windy mau mewawancarai beberapa narasumber yang berasal dari ATR atau BPN Kepulauan Riau. Yaitu pertama, komposisi pegawainya hampir seimbang. Yang kedua, perempuan di posisinya itu strategis. Yang ketiga, promosi berdasarkan kinerja bukan suatu gender atau lain. Dan perlunya kesiapan mobilitas tinggi. Tiga faktor yang menyebabkan diskriminasi. Yang pertama, struktural atau aturan yang tidak setara. Ya biasanya itu kebijakan yang tidak membedakan genders. Yang kedua itu culture atau tradisi atau stereotip dan budaya patriarki yang biasa dilakukan Indonesia, biasa yang di dilakukan yang biasa di kehidupan Indonesia, wanita harus stay di rumah, melakukan kegiatan di rumah, dan laki-laki harus yang bekerja di luar. Baru yuk yang ketiga yaitu individual, bias tak semata atau diskriminasi yang tidak jelas. Yang dimaksud bias tak semata, kita bekerja dan naik jabatan bukan berarti itu dari dalam, tapi kerja keras kita. Tantangan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam penelitian kami adalah hambatan dalam kesetaraan gender itu muncul dari prasangka sosial budaya yang sangat tidak seimbang, beban kerja yang berat bagi perempuan, dan kurangnya saluran pengaduan untuk wanita. Selanjutnya yaitu solusi kesetaraan gender di lingkungan kerja dari SDG 5 dan Pancasila 2 dan 5. Yang pertama yaitu kebijakan. Saya berharap inklusif berbasis kompetensi berhasilkan kemampuan. Yang ketiga adalah mekanis pengaduan aman. Yang kedua yaitu budaya kerja. Budaya kerja, edukasi setiap pekerja untuk anti diskriminasi atau anti pelecehan. Yang
Selanjutnya, promosi role model perempuan. Berikan promosi kepada wanita atau hasil dari kerjanya, bukan dari hasil siapa dianya gitu. Baru normalisasikan cuti kepada ayah dan kerja fleksibel. Normalisasikan cuti kepada ayah atau normalisasikan cuti kepada ibu yang sedang melahirkan agar kerjanya itu fleksibel. Yang ketiga, fasilitas dan organisasi. Dalam solusinya adalah ruangan laktasi atau penitipan anak itu disediakan dalam wawancara kami yang berasal dari teman saya yang di BWN, mereka menyediakan tempatnya tersebut. Saya berharap dalam solusi ini mereka semua perusahaan melakukan hal tersebut. Dari pembagian kerjanya itu sesuai dengan kemampuan, bukan suatu dia laki-laki atau perempuan. Baru program mentoring atau kepemimpinan setara. Kami berharap program mentoring itu harus sesuai dengan kepemimpinan yang setara. Yang terakhir yaitu kesehatan reproduksi. Tingkat partisipasi kontrasepsi itu banyakkan di perempuan. Saya berharap perempuan dengan laki-laki itu harus bertanggung jawab, seperti bukan cuma hanya wanita yang melakukan KB, karena kalau wanita yang melakukan KB terus-menerus akan mengakibatkan rusaknya hormon atau pertumbuhan tubuhnya. Kami berharap tingkat partisipasi kontrasepsi itu dinormalisasikan untuk laki-laki dan memberikan edukasi KB berbasis tanggung jawab yang bersama. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu keberhasilan mewujudkan kesetaraan gender akan menjadi cerminan kemajuan bangsa dalam menghargai hak asasi manusia dan membangun peradaban baik. Dari hasil penelitian tersebut atau pendapat saya pribadi, saya sebagai perempuan, hal bekerja di suatu industri itu memang memiliki resikonya masing-masing. Namun saya berharap di dunia sekarang yang berkembang, saya berharap Indonesia atau negara kita memiliki atau memayoritaskan atau menyeimbangkan wanita dengan laki-laki. Dan saya berharap di negara kita tidak ada namanya senioritas, namun bagaimana hasil dari kemampuanmu itu yang menunjukkan, bukan kamu siapanya. Saya berharap seperti itu, dan saya juga berharap dari hasil penelitian ini, saya mulai rajin membuat penelitian-penelitian lain dengan tim-tim saya mengetahui hal baru, mengenal mereka satu sama lain, dan mengenal pendapat orang lain, dan membuat saya menjadi lebih kritis, lebih lebih kritis dan lebih mengetahui kita berhak untuk berpendapat jika itu memang benar. Dan kita berhak melakukan penelitian-penelitian selanjutnya jika memang kita ingin melakukan. Karena semakin kita belajar, semakin kita mengetahui ilmu baru, kita sadar bahwa kita masih masih sangat bodoh. Dari hal tersebut, saya berharap dari penelitian ini dengan judul penguatan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial melalui praktis kesetaraan gender di lingkungan kerja, saya berharap hak asasi manusia itu setara dan tidak ada perbandingannya. Terima kasih. Sekian.